Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Offering J akan mempresentasikan proyek penganggaran kami, yaitu terkait anggaran komprehensif UMKM pada Ladida Bakery. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri Muhammad Rafli Wibowo dan ada Sina Handika Putri, dan yang terakhir ada Zawa Cahyansa. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan terkait profil UMKM. Ladida Bakery adalah sebuah usaha kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya dalam produksi dan penjualan berbagai jenis kue dan roti. Ladida Bakery ini memiliki 3 jenis kue, yaitu yang pertama ada roti hajatan, kemudian yang kedua ada roti tawar, dan yang ketiga ada roti bolu. Visi Ladida Bakery ini menjadi bakery lokal terpercaya yang menghadirkan kebahagiaan lewat kue inovatif, kemudian fokus pada kualitas, kebersihan, dan pelayanan yang ramah. Kemudian misi Ladida Bakery ini menyajikan kue yang berkualitas dari bahan alami dan menjaga kepuasan para pelanggannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan dari anggaran komprehensif Ladida Bakery. Jadi data awal dari Ladida Bakery ini yang pertama ada 3 produk yang sudah saya sebutkan, kemudian pemasarannya itu di Kota Malang jumlahnya 85% dan di luar Malang itu ada 15%. Kemudian harga jual produknya itu untuk roti tawar sebesar 12.000, roti bolu itu 20.000 dan roti hajatan itu ada 6.500. Kemudian persediaan produk gudang itu Ladida Bakery menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Kemudian ini ada bahan baku langsung yang dibutuhkan oleh Ladida Bakery dengan harga per kilo dan total yang dibutuhkan. Kemudian tenaga kerja langsung. Jadi Ladida Bakery ini memiliki 3 karyawan, yaitu untuk Departemen Produksi dan Pengemasan dengan upah kerjanya itu ada 3.000, kemudian jam kerjanya 10 jam, jadi upah per harinya itu ada 30.000. Kemudian BOP-nya ada oven, mixer, mesin pemotong roti, dan motor. Kemudian listriknya itu untuk 1 bulan sebesar 1.200.000. Dan untuk biaya pemasarannya itu di Instagram dan Facebook dengan total 15.000 per pemasaran. Baik, selanjutnya masuk ke forecast. Jadi untuk penjualan ini kami langsung menghitung selama 1 tahun dengan setiap triwulannya. Seperti ini. Kemudian untuk year trend-nya, rumusnya itu ada di Y sama dengan 2.698 ditambah 98,9 dikali X. Kemudian untuk triwulan, ya trennya hasilnya ini, dengan total 10.792. Kemudian ada rasio trennya. Dan rasio tren ada triwulan 1 itu ada di 106,91, triwulan 2 ada 91,65, dan triwulan 3 ada 100,28, dan triwulan 4 ada 102,52. Indeks mesinnya sama, cuman dijadikan persen saja. Kemudian untuk forecast tahun 2025 itu volume penjualan di triwulan 1 ada di 3.413, kemudian 3.107, 3.588, kemudian ada 3.881. Untuk sales budgetnya ini, jadi dari volume total ini kita ambil dari forecast 2025. Jadi perhitungannya seperti ini. Untuk jumlah penjualan di triwulan 1 Kota Malang itu 512, triwulan 2 466, 538, dan 582. Untuk roti hajatannya ini. Jadi total penjualannya itu seperti ini. Kemudian ini untuk anggaran penjualan roti tawar. Ini jumlah penjualan di luar Malang dan jumlah penjualan di Malang totalnya ada 7.272. Ini untuk roti bolu, ini untuk roti hajatan. Kemudian ada production budget. Ini karena menggunakan first in first out, jadi cuma ada penjualan, kemudian ada tersedia dan produksi. Ini untuk triwulan 1 ada 606, triwulan 2 ada 552, triwulan 3 ada 637, triwulan 4 ada 689, dan totalnya itu ada di 2.483. Untuk roti bolu totalnya ada di 3.078, untuk roti hajatan totalnya ada di 4.861. Baik, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dana material dan Bakery. Untuk yang pertama, kami merencanakan penggunaan dari Ladida Bakery membutuhkan untuk bahan baku dari roti tawar, roti bolu, dan roti hajatan masing-masing sebanyak 1 kilo, dan harga bahan mentah per kilonya sebesar untuk tepung 10.000, kemudian untuk gula 17.500, dan telur sebesar 30.000. Kemudian untuk persediaan bahan mentah, untuk persediaan awal dari tepung, gula, dan telur masing-masing tepung sebesar 180, kemudian gula 90, dan telur 60. Untuk persediaan akhir triwulan 1 sebesar 170, 80, dan 50, dan seterusnya. Kemudian untuk anggaran yang pertama yaitu anggaran kebutuhan bahan mentah untuk roti tawar. Perhitungan ini didapatkan dari jumlah kebutuhan bahan baku dan jumlah produk yang akan diproduksi, yang mana
hasil dari jumlah kebutuhan didapatkan dari produksi yang dibutuhkan dikali dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Untuk triwulan 1 dari roti bolu sebesar untuk tepung sebesar 741, kemudian untuk gula 751 dan telur 751 juga. Kemudian total dari keseluruhan ada untuk tepung sebesar 3078, gula 3078 dan telur juga 3078 dan perhitungan diteruskan sampai di roti hajatan. Kemudian yang kedua itu ada anggaran pembelian bahan mentah. Untuk anggaran pembelian bahan mentah kami menggunakan perhitungan yaitu yang dibutuhkan katanya yaitu jumlah kebutuhan, kemudian persediaan akhir, maka didapatkan tersediaannya, kemudian ada persediaan awal, dan kemudian dihitung lagi unit ini dikali dengan harga per unit yang dapat dihasilkan menjadi jumlah anggaran pembelian yang dibutuhkan senilai untuk tepung triwulan pertama yaitu 25.327.608. Kemudian total dari untuk tepung pada 1 tahun yaitu 103.823.387 rupiah. Kemudian untuk gula total dari 1 tahun yaitu 181.690.927 rupiah. Kemudian untuk telur sebesar 312.490.161. Kemudian ada anggaran biaya bahan mentah yang mana dari roti tawar, roti bolu, dan roti hajatan. Untuk ini kami menghitung dengan jumlah kebutuhan dikali dengan harga yang mana hasilnya ada di tabel biaya, yaitu untuk tepung untuk triwulan pertama sebesar 6.058.256 dan seterusnya dengan total 24.831.747 rupiah. Kemudian untuk gula sebesar 43.455.597 rupiah. Kemudian untuk telur sebesar 74.495.240 rupiah. Kemudian untuk roti bolu untuk tepung memberikan biaya sebesar 30.777.376 rupiah. Untuk gula sebesar 53.860.408 rupiah dan telur sebesar 92.128 rupiah. Kemudian untuk roti hajatan untuk tepung dibutuhkan yaitu senilai 614.264 rupiah. Kemudian untuk gula sebesar 85.074.960 rupiah dan telur sebesar 145.882.760. Kemudian yang selanjutnya yaitu anggaran pemakaian tenaga roti tawar sendiri. Untuk jam kerjanya sebanyak 2 jam, kemudian untuk roti bolu 3 jam dan roti hajatan 2 jam. Untuk upah per jamnya sebesar Rp3.000. Kemudian untuk anggaran pemakaian tenaga kerja langsung untuk roti tawar sendiri kami mendapatkan hasil yaitu dari angka produksi dikali dengan jam kerja. Kemudian didapatkan total DMH yaitu untuk triwulan pertama 1.212, kemudian triwulan 2 1.103 dan seterusnya, dan didapatkan dengan total 4.966. Untuk roti bolu sama caranya dan didapatkan hasil sebesar 9.233. Kemudian untuk roti hajatan sebesar 9.723. Kemudian yang selanjutnya yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung yang mana dari roti tawar, roti bolu. Perhitungan kami didapatkan dengan total DMH dikali upah per DMH yaitu 3.000, maka didapatkan dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan 4 sebesar 14.899.048 rupiah. Kemudian untuk roti bolu didapatkan sebesar 27.699.638 rupiah. Kemudian untuk roti hajatan didapatkan sebesar 29.168.559 rupiah. Kemudian untuk rencana BOP masing-masing program produksi untuk jenis biayanya kami ada depresiasi peralatan yaitu oven, kemudian mixer dan mesin pemotong. Untuk oven
sebesar 28 juta dan masa gunanya selama 10 tahun, kemudian dibagi dan didapatkan 2.800.000. Kemudian untuk mixer sebesar 870.000, untuk mesin pemotong sebesar 861, 111 rupiah, dan listrik sebesar 14.400.000 rupiah. Dan total dari BOP 18, rencana BOP 18.931.111 rupiah. Kemudian untuk distribusi kami ada dari Ladida ada motor, yaitu depresiasi sebesar 1.700.000. Kemudian untuk tarif BOP untuk produksi dan pengemasan ada BOP langsung sebesar 18.931.111 rupiah, dan total produksinya ada 10.422, dan tarif BOP didapatkan sebesar 1.816. Dan untuk distribusi BOP langsung ada 100 ada 1.700.000, dan total produksi 10.422, dan didapatkan tarifnya 163. Kemudian anggaran BOP atas produk yang dihasilkan untuk roti tawar ada total BOP-nya sebesar 4.915.466 rupiah, untuk roti bolu 6.092.409 rupiah, dan roti hajatan 9.623.236 rupiah. Untuk BOP triwulan sebesar untuk roti tawar sebesar 1.228.867 rupiah, untuk roti bolu sebesar 1.523.102 rupiah, dan roti hajatan 2.405.809. Mungkin yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini dibahas mengenai harga pokok produksi dari produk Ladida Bakery. Yang pertama itu untuk HPP dari roti tawarnya. Di sini rencana produksi untuk triwulan 1 hingga triwulan 4 tertera yaitu 660 triwulan 1, triwulan 2 dengan 552 kg, triwulan 3 637, dan triwulan 4 689. Dan dengan biaya-biayanya yaitu ada biaya bahan baku pada triwulan 1 18.174.767 rupiah. Dan untuk biaya TKL-nya itu senilai 3.634.953 rupiah. Dan untuk BOP-nya yaitu senilai 1.228.867 rupiah. Sehingga total HPP ini untuk 1 kg itu diperoleh untuk 12 pieces, yaitu senilai 1.919.882 rupiah, sehingga diperoleh HPP per piecesnya itu 3.169.000 rupiah. Lalu masuk ke roti bolu. HPP untuk roti bolu dengan rencana produksi dalam satuan kilogramnya pada triwulan 1 yaitu 751, triwulan 2 644, triwulan 3 789, dan triwulan 4 654 kg. Dengan biaya-biaya yaitu sama seperti roti tawar tadi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku senilai 22.526.472 rupiah, biaya tenaga kerja langsung senilai 6.757.941 rupiah, dan BOP-nya 1.523.102 rupiah. Sehingga diperoleh total HPP untuk 12 pieces sama seperti roti tawar tadi yaitu 5.567.293 rupiah, sehingga diperoleh HPP per pieces roti bolunya itu 3.419.000 rupiah. Lalu masuk untuk roti hajatan. Ini diperoleh rencana produksi dalam satuan kilogramnya untuk triwulan 1 1.186 kg, triwulan 2-nya 1.080 kg, triwulan 3 1.247 kg, dan triwulan 4 1.349 kg. Dengan biaya-biaya sama seperti roti tawar dan roti bolu tadi, itu biaya bahan baku, biaya TKL, dan BOP dengan nominal yang tertera, dan diperoleh total HPP untuk satuan kilogramnya ini 1 kilo bahan itu diperoleh 20 pieces, sehingga total HPP untuk per 20 pieces yaitu 2.255.146 rupiah, sehingga diperoleh harga pokok produksi untuk per pieces roti hajatan itu 1.901.000 rupiah untuk triwulan 1, dan triwulan 2 2.059.000 rupiah, dan seterusnya. Lanjut ke proyeksi laba rugi. Di sini kami langsung menghitung untuk proyeksi laporan laba rugi untuk per triwulan di tahun 2025. Di sini penerimaan penjualan untuk triwulan 1 itu 30 juta 1.000 rupiah, triwulan 2 27.285.500 rupiah, triwulan 3 31.529.500 rupiah, dan triwulan 4 34.118.696 rupiah. Dengan HPP yang sudah diketahui di bagian HP produksi tadi,
triwulan 1 yaitu Rp6.742.361. Sehingga laba kotor diperoleh dari selisih dari penerimaan penjualan dan HPP senilai Rp23.258.639. Dan diperoleh laba operasi atau earning before interest and tax-nya itu sama seperti laba kotor, karena kami tidak menghitung untuk biaya operasinya, sehingga diketahui pajaknya 0,5%, yaitu 0,5% dari laba sebelum pajak, diperoleh Rp116.293, sehingga diperoleh untuk earning after tax atau laba bersihnya itu Rp23.142.346 untuk triwulan 1, Rp20.684.446 untuk triwulan 2, Rp24.523.600 untuk triwulan 3, dan Rp26.865.948 untuk triwulan 4. Lalu masuk ke anggaran kas. Diketahui tadi penjualan pada proyeksi laba rugi dengan nominal seperti yang tertera pada spreadsheet, dan diketahui untuk pengeluarannya ini ada dari pembelian bahan baku, upah tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Itu untuk triwulan 1 sebagai contoh, pembelian bahan bakunya Rp6.742.361. Dan untuk upah tenaga kerja langsung yang diperoleh dari direct labor itu senilai Rp17.509.212. Untuk biaya overhead pabrik itu senilai Rp5.157.778. Dan pajak yang juga telah diketahui di proyeksi laba rugi tadi. Sehingga total dari pengeluaran ini untuk triwulan 1 itu senilai Rp29.525.644. Sehingga diketahui selisih untuk saldo kas akhirnya di triwulan 1 yaitu senilai Rp475.356. Untuk triwulan 2 ini minus Rp413.319. Lalu kembali lagi di Rp958.869 di triwulan 3, dan mengalami kenaikan juga di triwulan 4 senilai Rp1.797.078. Sehingga diketahui berdasar perhitungan tadi dan dari wawancara, ini kami mengadakan analisis sebuah permasalahan berdasarkan hasil yang telah kami peroleh. Yang pertama, Ladida Bakery ini memiliki masalah sistem pencatatan dan dampaknya berlangsung pada penyusunan anggaran. Lalu ada permasalahan manajemen operasional dan penganggaran yang kurang fleksibel. Lalu ada masalah perhitungan harga pokok penjualan dan anggaran biaya. Setelah itu di struktur organisasi dan anggaran sumber daya manusianya. Lalu ada di tantangan persaingan dan anggaran pemasaran yang kurang strategis. Dan ada kaitan masalah dan dampak sistemik pada perencanaan keuangan. Nah, untuk keseluruhan dari masalah ini, terlebih pada masalah sistem pencatatan, lalu untuk manajemen operasional dan masalah perhitungan, ini dikarenakan Ladida Bakery ini sendiri belum menyusun langsung untuk laporan keuangan atau bahkan untuk pencatatan HPP secara organisir dan tersistematis. Jadi hanya berdasar manual. Hal itu sesuai dengan wawancara yang kami adakan kemarin, itu diketahui bahwa Ladida Bakery belum memiliki laporan keuangan yang tercatat dan tersistematis secara rapi, baik itu dalam catatan manualnya. Next. Sehingga diketahui kesimpulan dari hasil observasi kami, Ladida Bakery ini perlu mengatasi berbagai tantangan operasional dan manajerial melalui peningkatan sistem pencatatan, pengelolaan produksi yang lebih efisien, perhitungan HPP yang jauh harus lebih akurat, lalu strategi pemasaran yang lebih efektif lagi, tidak bergantung pada pemasaran. Kalau untuk di sosial medianya kan tadi diketahui di Instagram dan Facebook, mungkin bisa diperluas lagi melalui platform lain. Lalu kesimpulan yang terakhir, Ladida Bakery ini perlu untuk melatih sumber daya manusia, baik dari segi operasional maupun pencatatannya, jadi harus lebih kompleks lagi agar lebih tertata secara sistematis. Lalu saran dari kami, Ladida Bakery ini perlu menerapkan sistem pencatatan yang terorganisir seperti yang telah kami jelaskan, lalu melatih tenaga kerja untuk manajemen yang lebih sistematis, ini berkaitan dengan SDM-nya tadi. Lalu untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif ini terutama melalui media sosial, karena kami ketahui media sosial dari Ladida Bakery ini kurang begitu menggapai audiens ya, baik dari akun Instagram maupun Facebook-nya. Lalu Ladida Bakery ini perlu untuk menyusun anggaran yang menyeluruh dan realistis untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dari data yang kami peroleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.